Market analisis 31 Januari 2023 dan kita akan melihat sejenak apa yang menjadi permasalahan ataupun penggerak market, terutama kaitannya di minggu ini. Semua market tertuju fokusnya kepada bank sentral. Penggerak sentimen market masih terkait dengan berita utama dari China terkait dengan reopening yang ternyata sudah fully reopening. Ya, jadi sudah 1 bulan karena tepatnya mereka mulai reopening di tanggal 8 Januari dan kemudian kemarin setelah kembali dari libur Imlek justru menunjukkan peningkatan cukup signifikan terkait dengan aktivitas ekonomi ataupun aktivitas manusia yang ada terkait dengan perayaan ataupun traveling selama perayaan Imlek. Kemudian kekhawatiran resesi tentunya masih tetap dengan fokus utama adalah suku bunga dari bank sentral dan itulah yang akan tepatnya difokuskan di minggu ini. Ya, Menteri Keuangan Jepang Suzuki mengatakan terlalu dini untuk memutuskan apakah perjanjian BOJ tersebut perlu direvisi apa tidak. Komentar disampaikan setelah mendapatkan pernyataan dari kandidat Deputi Gubernur BOJ yang mengatakan perlu adanya revisi terkait dengan kesepakatan antara pemerintah Jepang dan juga BOJ. Calon pengganti pimpinan BOJ menilai ada kemungkinan kebijakan moneter harus diubah dan revisi perjanjian BOJ diperlukan supaya nantinya bisa menghilangkan tujuan untuk mencapai 2% secepat mungkin. Bahkan artikel terbaru mengatakan ada usulan pula dari kandidat lain yang menyatakan bahwa sebaiknya BOJ men-setting target 2% tersebut sebagai target long term, bukan short term, sehingga nantinya akan relatif lebih fleksibel terkait dengan kebijakan moneternya. Jika perjanjian BOJ dan pemerintah tersebut diubah, yaitu tentang komitmen bank sentral untuk mencapai inflasi 2% sesegera mungkin, maka akan memungkinkan pengurangan kebijakan longgar BOJ. Dan ini akan menjadi daya tarik untuk yen, di mana yen akan mengalami penguatan dan tentunya USD Japanese yen mengalami penurunan. Kemudian data dari China membaik. Apakah ini berkah dari reopening? Ya, kita lihat di sini manufacturer dirilis dengan angka 50.1 versus ekspektasi 49.8. Bahkan jauh lebih baik dari prior atau previous di 47.0 dan tercatat sebagai yang terbaik sejak September 2022. Sementara di sisi service atau penjasa dirilis dengan angka 54.4 versus ekspektasi 52.0. Dan previousnya ternyata jauh sekali di bawah 41.6. Ini merupakan pertanda bagus dari ekspektasi pemulihan China saat mulai dicabutnya pembatasan COVID atau aturan zero COVID. IMF menaikkan proyeksi GDP global seperti terlihat dari tabel yang disajikan di samping ini. Ya, Anda bisa lihat di sini estimasi di tahun 2022 adalah dengan angka 3,4, lalu kemudian proyeksi untuk 2023 sendiri berada di penurunan di 2,9%. Kemudian untuk 2024 diperkirakan akan naik 3,1%. IMF melihat ada potensi inflasi yang sudah memuncak, tapi di tengah pertumbuhan yang relatif lebih rendah. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 2,9% tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya bulan Oktober yaitu 0,2%. Kemudian turun dari 3,4% tahun 2022, tapi kemudian diperkirakan akan mengalami kenaikan 3,1% di tahun depan atau 2024. Sebanyak 84% negara diperkirakan akan menghadapi inflasi yang lebih rendah dibandingkan 2022. Tapi dengan catatan bahwa pertumbuhan diperkirakan akan tetap lemah karena perjuangan melunakkan inflasi belum selesai dan juga perang Rusia di Ukraina yang masih akan membebani aktivitas. Kemudian minyak turun meskipun risiko geopolitiknya tidak turun, teman-teman. Serangan di Iran dengan cepat dilupakan. 2 hari yang lalu dikabarkan ada aksi serangan, tapi dikatakan aksi serangan tersebut gagal dan satu pesawat drone ditembak jatuh, kemudian lainnya meledak, tapi hanya mengakibatkan kerusakan kecil di atap gedung tersebut. Tidak ada informasi yang jelas apa yang sebenarnya terjadi dan juga oleh siapa atau siapa yang akan bertanggung jawab. Minyak yang sempat dibuka naik di hari Senin, lalu kemudian dengan cepat kembali turun. Bahkan pagi ini kita sudah sempat melihat areal $77 kembali dan tercatat teman-teman 3 kali mengalami kegagalan penembusan di level resisten 8283. Kita sempat melihat tertingginya hanya 82.50-an dan that's it. Level resisten terlalu tangguh dan akhirnya dia give up sampai level 77. Apakah ini akan berkelanjutan apa tidak? Sepertinya kita masih akan tetap fokus utamanya terkait dengan kebijakan moneter, di mana bank sentral akan menaikkan suku bunga dan itu dikhawatirkan menaikkan kembali US dollar atau menguatkan kembali US dollar sehingga akhirnya ya minyak pun akan tergusur turun karena sampai saat ini US dollar cenderung mengalami penguatan sampai mungkin perkiraan saya menjelang pertemuan FOMC besok. Nah, dari Barclays memperkirakan FOMC kemungkinan naik 25 basis point, tapi kenaikan tersebut belum selesai.
Barclays memperkirakan kenaikan dari Fed adalah 25 basis point, sehingga terminal rate akan mencapai 4,5 sampai 4,75%, dan ini sejalan dengan pernyataan FOMC sebelum masa tenang atau blackout period 2 minggu yang lalu, dan didukung akumulasi bukti bahwa inflasi dan juga pertumbuhan upah yang melambat, dan juga tanda-tanda perlambatan ekonomi. Barclays menilai ekspektasi pasar kemungkinan akan melihat suku bunga di kisaran 4,75 sampai 5% di musim semi ini. Kemudian ada inisiasi untuk penurunan suku bunga di awal Juli. Barclays berharap Powell akan memberikan sinyal bahwa puncak suku bunga 5,1% di 2023, lalu kemudian menambahkan dengan statement dot plot Desember yang tetap sesuai. Ini artinya tidak akan ada perubahan dari dot plot, dan mungkin saja dot plot tersebut baru dirubah di pertemuan bulan Maret. Well, serupa dengan Barclays, Goldman Sachs melihat Fed kemungkinan 25 basis point, tapi dengan outlook yang sangat less hawkish. Ya, Goldman melihat kemungkinan 25 basis point selama 3 kali pertemuan berturut-turut di bulan Februari, Maret, dan juga Mei. Goldman Sachs tidak melihat Fed akan menyimpang dari jalur yang disampaikan di pertemuan terakhir, dan ini terkait dengan dot plot Desember yang menyisakan 75 basis point kenaikan untuk 2023. Goldman bahkan memperkirakan kenaikan Februari akan diikuti dengan 2 kali tambahan 25 basis point, dan sehingga target suku bunga akan mencapai puncaknya 5 sampai 5,25%. Bahkan untuk bulan Juni sendiri diperkirakan akan market pricing sudah mencapai puncaknya, lalu kemudian diperkirakan mengalami penurunan di akhir tahun. Ini berarti Goldman Sachs memperkirakan pemangkasan suku bunga bisa terjadi di akhir tahun 2023, meskipun dari sinyal Fed sendiri belum ada ke arah sana. Dan ini adalah economic calendar untuk malam ini, 31 Januari, Chicago PMI, dan juga Consumer Confidence, di mana Chicago PMI memperkirakan ada kenaikan di angka 45,1, sementara Consumer Confidence juga diperkirakan naik 109. Oke, cukup tipis teman-teman, tapi kurang lebih skenario tetap. Kalau datanya terlalu kuat, berarti dia akan berpotensi untuk menguatkan US dollar, dan itu artinya indeks saham, gold, dan juga other currency akan mengalami pelemahan. Sebaliknya, jika aktual lebih kecil daripada ekspektasi, tentunya US dollar akan mengalami penurunan, indeks saham, gold, dan juga other currency akan mengalami rebound. Tapi kita akan tunggu, apakah ini akan memberikan sinyal yang cukup bagus ataupun alasan untuk pembalikan ataupun reverse candle di sisi teknikal. Yang jelas, bad news is good news, dan itu yang masih tetap diharapkan oleh market, sehingga bisa mendorong atau mendesak Fed untuk melonggarkan atau bahkan mungkin menaikkan yang lebih longgar. Artinya kenaikan yang lebih lambat dengan angka 25 basis point saja. Ya, kembali lagi dengan outlook dari US Treasury Yield dan juga US Dollar. Kali ini kita akan awali dengan US Treasury Yield di grafik 4 yang ternyata secara perlahan lalu kemudian dia mengalami rebound atau kenaikan. Ya, kita sempat melihat dia tembus, kemudian dia sempat terkoreksi, dan betul dia tidak kembali ke dalam atau di bawah zona trendline tersebut. Dan bahkan kenaikan ini hampir mendekati level resisten berikutnya 3,624%. Ya, sampai saat ini masih 3,548. Saya rasa kita masih berpotensi melihat untuk mencoba mencapai level 3,6 terkait dengan ya market masih tetap menanti untuk keputusan FOMC besok. Jadi masih ada sisa 1 hari. Nah, sekarang kalaupun misalkan dia sudah lebih dulu untuk mengalami kenaikan, maka yang harus kita waspadai saat sentuh 3,624%. Dia ada kemungkinan potensi rejection bisa saja terjadi, tapi apakah terjadi malam ini atau baru besok, itu yang harus kita tanda tanya. Kemungkinan, perkiraan saya kemungkinan baru akan tercapai rejection mungkin besok malam setelah data ADP kemudian mendekati dengan laporan dari FOMC. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik daily chartnya sendiri, candlestick nampaknya juga cenderung dengan volatility yang relatif lebih rendah. Anda bisa lihat di sini candlestick dengan real body kecil, kemudian ada tail atas, tail bawah, kita sebut dengan spinning top karena ini cukup imbang, dan itu berarti ada kemungkinan market masih wait and see. Artinya masih kecenderungannya bisa untuk mengalami kenaikan atau bahkan untuk mengalami penurunan. Tentunya hal tersebut akan bergantung dari sentimen-sentimen yang terbentuk dan juga terkait dengan FOMC. Dari sisi DXY sendiri, grafik daily menunjukkan posisinya kecenderungan dengan candlestick bullish. Ya,
ini berarti menandakan ada kecenderungan dia pullback, teman-teman. Karena ya seperti kita ketahui bahwa dia sudah sempat tembus, kemudian dia turun, dan ini berarti sebagai level normal, pullback ataupun pull up. Jadi yang kita harapkan dia tidak tembus di bagian level resistance trendline, supaya tidak tembus pula di atas 103. Kalau itu yang terjadi, maka sangat wajar kenaikan untuk hari ini ataupun sampai detik-detik menjelang pengumuman FOMC. Tapi kemudian diharapkan rejection dan akhirnya lanjutkan tren penurunan. Itu akan terjadi kalau ternyata Fed hanya menaikkan 25 basis point, termasuk juga tambahannya adalah pernyataan dari Powell ataupun Fed dalam ini press conference-nya cenderung less hawkish.